dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya ikhlas dalam beribadah. Sebelum mulai memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian ikhlas dalam beribadah menurut bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mampu menganalisis dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu mengidentifikasi ciri-ciri, manfaat, dan hikmah sikap ikhlas dalam beribadah. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam melaksanakan ibadah dan kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masukin materi, anak-anak ada tahu nggak apa perbedaan antara orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang beribadah karena ingin dipuji oleh manusia? Ada tahu? Kalau orang yang ikhlas beribadah itu tidak memamerkan. Betul. Kalau kita ikhlas beribadah, kita nggak boleh memamerkan dan nggak boleh diharapkan untuk mendapat pujian, gitu ya. Oke, sebelum kita masukin materi ikhlas dalam beribadah, kita harus paham terlebih dahulu apa itu makna ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu berasal dari bahasa yang berarti bersih, murni, dan bahasa Arabnya itu al-ikhlas yang berarti suci. Sedangkan secara istilah, ikhlas dalam beribadah adalah memurnikan niat dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian, penghormatan, atau balasan dari manusia. Lalu dasar hukum ada di Surat Al-Bayyinah ayat 5, bisa dibacakan, Mbak? Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Oke, terima kasih Mas Uki. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah. Ada 6, yaitu yang pertama beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari manusia atau dari orang lain. Yang ketiga, tetap rajin beribadah meskipun tidak ada yang melihat, gitu. Jangan kayak misal kita di sekolah kita rajin beribadah dan kita kelihatan kayak orang alim gitu, tapi di rumah kita males-malesan gitu, nggak ada orang tua, nggak usah sholat gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang tidak merasa bangga atau sombong atas ibadah yang dilakukan. Yang kelima, tidak kecewa ketika ibadah atau kebaikannya itu tidak dihargai orang lain. Dan yang keenam, selalu berusaha memperbaiki niat dalam setiap ibadah. Lalu contoh ikhlas dalam beribadah di kehidupan sehari-hari. Bisa dibacakan Mbak Najah? Yang pertama, melaksanakan sholat lima waktu tanpa harus disuruh orang tua. lalu Yang kedua, membaca Al-Quran karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berpuasa dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mengawasi. Yang keempat, bersedekah tanpa memberitahukan kepada orang lain. oke, terima kasih Mbak Najah. Tepuk tangan dong. Oke, melaksanakan sholat 5 waktu tanpa harus disuruh orang tua. Siapa yang di rumah masih sering disuruh orang tua kalau sholat 5 waktu? Ada nggak? Iya. Jangan ya, kita kan udah gede, kita harus sadar kalau misal sholat itu tanggung jawabnya kita gitu. Jadi kita harus sholat tanpa nunggu disuruh sama orang tua. Yang kedua, membaca Al-Quran karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kapan coba terakhir membaca Al-Quran? Tadi malam lagi. Tadi pagi. Baik, kapan terakhir? Apa? Kemarin. Oh, kemarin. Bagus. Berarti di sini baca Al-Quran semua ya setiap hari ya. Iya. Lalu yang seperti
juga berpuasa dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mengawasi. Teman-teman, kalau berpuasa kadang misal di rumah lagi nggak ada orang nih, kalian lagi puasa, kalian diem-diem makan atau minum gitu, ada yang kayak gitu nggak? Ya. Pasti nggak ya, nggak boleh ya. Walaupun nggak ada orang lain, nggak ada CCTV juga, kita harus tahu kalau ada Allah yang selalu melihat kita. Lalu ada bersedekah tanpa memberitahukan kepada orang lain. Kalau kita bersedekah itu nggak usah bilang kayak aku mau bersedekah nih 50.000, aku keluarin gitu. Kalau kayak gitu itu termasuk sifat ria, kayak materi tadi ya, sifat ria. Kita nggak boleh seperti itu, kita harus ikhlas dalam bersedekah. Lalu ada cara menumbuhkan sikap ikhlas dalam beribadah. Yang pertama dengan meluruskan niat sebelum memulai ibadah. Teman-teman kalau misal sholatnya masih niatnya masih belum lurus gitu, masih belum khusyuk, pasti kadang sholatnya kayak udah sholat-sholatan aja gitu. Yang penting sholat enggak ikhlas dari hati kayak gitu. Yang kedua menyadari bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan manusia. Walaupun kita tidak dipantau sama orang, kita tuh selalu dipantau sama Allah, teman-teman. Lalu yang ketiga, tidak terlalu memikirkan pujian atau penilaian orang lain. Kita kalau beribadah itu kita jangan untuk mendapatkan pujian dari orang lain gitu. Kita harus dari diri sendiri gitu. Lalu yang keempat ada memperbanyak doa agar diberi hati yang ikhlas dan membiasakan melakukan ibadah meskipun tidak ada yang melihat. Oke, sebelum kesimpulan, Ibu ada game. Ini gamenya ada mystery question board. Nanti setiap anak maju ya, untuk bisa milih nomor mana, lalu dibuka, nanti ada soalnya dan dijawab di depan. Oke? Dari Mbak Sofi dulu. Kita pilih nomor apa aja? Nomor 2, oke. Hadis innama amalu binniyat menjelaskan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Oke, betul. Lalu Mbak Diani. Nomor 1 sudah, yang lain. Secara bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab yaitu al-ikhlas. Oke, betul. Lalu Mbak Esti. 1 sama 3 yang udah, 2 sama 3. Beda akan diikuti oleh orang lain disebut dengan ria. Oke, betul. Lalu Mbak Yam. Yang sudah 2, 3 sama 6. Oke, 4. Sikap ikhlas dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan damai. Oke, betul. Mbak Iva, yang belum nomor 1 sama 5. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Betul. Mbak Nasya terakhir nomor 1 yang belum. Iya. Ikhlas berarti melakukan ibadah dengan cara menghadap ridho Allah SWT. Oke, betul semua ya. Tadi yang sudah maju, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Di sini ada kasus dan nanti teman-teman harus mecahin kasus ini ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti perwakilan kelompok bisa maju didiskusikan selama 5 menit. Oke, gimana teman-teman, sudah didiskusikan belum? Sudah. Coba perwakilan kelompok siapa yang mau dulu? Jadi, Kelompok 5 kelompok 1. Iya. yang permasalahannya Raffi selalu mengunggah kegiatan ibadah dan sedekahnya di media sosial. Suatu hari temannya bertanya, apakah Raffi melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan pahala atau agar dipuji oleh banyak orang? Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya Raffi memahami dan menerapkan sikap ikhlas dalam beribadah berdasarkan permasalahan tersebut? Jawabannya itu Raffi seharusnya meluruskan niatnya bahwa
karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ikhlas dapat diterapkan dengan menjadikan ridha Allah SWT sebagai tujuan utama dalam beribadah dan menghindari sifat riya. Oke, terima kasih kelompok 1 berikut. Lanjut kelompok 2. Permasalahannya itu dia rajin melaksanakan sholat berjamaah ketika berada di sekolah, tetapi ketika di rumah ia sering menunda bahkan meninggalkan sholat karena tidak ada yang mengawasinya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan Dina agar dapat menerapkan sikap ikhlas dalam beribadah? Jawabannya, Dina itu seharusnya menyadari bahwa ibadah dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diawasi oleh orang lain. Dina perlu meluruskan niat, membiasakan diri beribadah dengan konsisten, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat setiap perbuatan hambanya. Dengan demikian, ia dapat menerapkan sikap ikhlas dalam beribadah. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, teman-teman udah paham semua materi hari ini? Sudah. Sebelum akhiri kita menyimpulkan bersama-sama, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Ikhlas dalam beribadah adalah memurnikan niat dalam melaksanakan segala bentuk ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia, melainkan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim harus senantiasa melatih diri untuk bersikap ikhlas agar ibadah ditampilkan menjadi lebih bermakna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Pelajari lagi ya, kalau misal kita beribadah itu berarti kita harus ikhlas. Gak boleh kita beribadah itu tujuannya untuk pamer, untuk agar dipuji sama orang lain. Oke, sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.